Oke, kali ini kita akan belajar mengenai Dynamic Host Configuration Protocol atau disingkat DHCP. Mungkin kalian pernah mendengar ini di saat kalian mengutuk-utuk HP. Itu biasanya ada di konfigurasi WiFi ya. Configuration Protocol. Itu biasanya kalian bisa lihat ada pilihan DHCP, ada yang bawahnya ada static itu kan. Tapi yang default itu kita memilih dengan DHCP. Nah, apa sih DHCP itu? DHCP ini dia itu bekerja sebagai server. Jadi dia itu apa ya? Mengalokasikan IP kepada end device. Dia itu memberikan IP kepada end device secara otomatis. Jadi di saat end device terkoneksi dengan WiFi, jika di jaringan tersebut ada server DHCP, maka end device tersebut akan langsung diberikan IP address. Jadi tidak perlu menggunakan IP statik lagi. Karena memang banyak kekurangan dalam penggunaan IP statik. Yang pertama memang kalau menggunakan IP statik, kalau memang itu end device bukan digunakan untuk IP-nya tidak tetap ya. IP-nya kan kalau end device itu nggak harus sama ya IP-nya ya. Maksudnya setiap connect ke WiFi itu dia tidak harus sama IP-nya. Karena IP di dalam end device dia itu tidak sebegitu penting. Tapi kalau misal server, dia itu harus menggunakan statik. Karena kalau nggak menggunakan statik, IP-nya jadi ganti-ganti. Dan kalau IP-nya ganti-ganti, end device akan sulit. Kita akan sulit untuk mengakses server tersebut. Jadi kalau server itu pakai IP statik. Cuma kalau end device biasa, kalau klien itu kita menggunakan DHCP. Nah, ini bisa disingkat DHCP. Jadi DHCP ini dia menggunakan model server client. Server client model. Yang mana servernya adalah DHCP itu sendiri dan kliennya adalah end device. End device. Saya ketik aja ya. End device. Kliennya adalah end device. End device itu bisa komputer, bisa hub, smartphone, bisa microcontroller, semualah yang bisa terkoneksi dengan WiFi. Oke, lanjut. Di dalam server DHCP itu ada 3 konfigurasi. Yang pertama itu ada dynamic allocation, ada automatic allocation. Sebentar, dynamic allocation. Nah, ini cara mengkonfigurasinya itu ada 3. Cara mengalokasi IP-nya itu ada 3 macam di dalam DHCP server, yaitu dynamic allocation, automatic allocation, dan yang terakhir dia ada manual allocation. Lah, apa sih ini maksudnya allocation itu? Allocation itu adalah cara DHCP server memberikan IP kepada end device. Nah, IP mana yang akan diberikan kepada end device itu tergantung dengan kita konfigurasi servernya itu bagaimana. Apa kita menggunakan dynamic atau kita menggunakan automatic atau kita menggunakan manual. Kalau kita menggunakan dynamic, dia bakal memberikan IP yang belum digunakan oleh siapapun di device. Jadi dia menggunakan sistem pool ya. DHCP server itu menggunakan sistem pool atau bahasa Indonesia kolam. Jadi ini kolam-kolam IP, banyak-banyak IP yang belum diberikan kepada end device. Nah, jika telah diberikan kepada end device, anggap saja diberikan kepada komputer PC1. Jika telah diberikan ke PC1, dia bakal disilang. Jadi pool ini bakal dihapus. Jadi satu IP ini contohnya 192.168.1
titik 100. Lah ini tidak akan ini akan dicoret dan tidak akan diberikan ke device lain karena sudah diberikan ke PC 1. Nah itu konsep dari DHCP ya. Kalau kita DHCP-nya pakai konfigurasi dynamic allocation, berarti dia ada waktunya. Di sini tergantung dengan waktu atau list time. List time ini dia memberikan IP kepada end device itu berapa lama gitu. Jadi kalau udah melewati batas waktu, dia bakal diambil lagi sama DHCP-nya. Nah, itu dynamic allocation. Dia bakal diambil sesuai dengan list time yang disetujui oleh adminnya, yang dibuat oleh adminnya. Biasanya itu bisa 8 jam sampai lama itu 4 harian ya biasanya ya. Cuma bisa di customisasi. Bisa sampai beberapa minggu juga bisa, tapi untuk lebih amannya kita menggunakan 8 jam sampai 4 hari aja ya. Oke, ini kan PC ya. Oke, lanjut untuk automatic allocation. Lah, automatic allocation dia itu konsepnya sama kayak dynamic allocation, cuma dia itu nggak ada waktunya. Jadi semisal udah ditaruh di PC ya, udah dialokasikan ke PC 1, misal naruh ke PC 1, ini udah dialokasikan IP ke PC 1. Nah dia itu nggak bakal menarik kembali IP-nya. Jadi semisal PC 1 ini mau mengkonekkan lagi ke WiFi tersebut yang menggunakan automatic allocation, dia bakal diberikan IP yang sama dengan IP yang pertama dia koneksi. Begitu. Kalau yang manual dia ini kita konfigurasi sendiri. Adminnya mengkonfigurasi sendiri. Admin dari servernya itu mengkonfigurasi sendiri. Jadi MAC address mana kan IP ini diidentifikasi dengan MAC address ya. Jadi MAC address ini IP-nya berapa, MAC address ini IP-nya berapa gitu ya. Jadi kalau manual dia itu sama kayak static, cuma ini lebih apa ya? Lebih kuat lah, lebih robust daripada static. Jadi kalau manual dia itu bakal konfigurasi secara manual oleh adminnya. Misal PC 1 ya. Misal PC 1 itu kita konfigurasi IP-nya menjadi 192.168.1.10 ya. Beberapa kali pun PC 1 ini terkoneksi, dia akan diberikan IP yang sama, yaitu 192.168.1.10. Jadi PC 1 ini yang menggunakan MAC address bla 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 bla. Nah, itu dia akan dikonfigurasi dengan IP yang sama terus menerus. Jika dia nggak koneksi ke network itu lagi, ke jaringan itu lagi, terus beberapa saat lagi dia terkoneksi dengan network itu, dia bakal dikasih IP yang sama terus menerus. Dalam satu server itu bisa menjalankan 3 alokasi ini. Jadi bisa diberikan waktu, bisa menggunakan automatic allocation, bisa menggunakan manual allocation. Cuma untuk kita saat ini kita hanya menggunakan untuk praktek kita untuk lab kita hari ini kita akan menggunakan dynamic allocation aja. Karena untuk automatic allocation dan manual allocation ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan server-server seperti itu ya. Jadi IP-nya harus tetap kalau di perusahaan besar itu. Kalau dia menggunakan dynamic, dia bakal berubah-berubah sehingga sulit untuk menghubungi satu sama lain, ya kan? Susah diingat juga. Ya. Oke, kita kali ini akan mencoba di Cisco Packet Tracer. Ini belum saya buka tadi, lupa. Sebentar.
Jadi DHCP ini sangatlah robust, sangatlah kuat untuk digunakan di jaringan. Oh iya, sebelum kita ke lab, saya menjelaskan apa yang kita pelajari di lab ya. Jadi DHCP itu konsepnya seperti ini. Misal ini ada server DHCP, ini ada server DHCP ya. Server DHCP, ini ada klien. Ini ada klien. Klien ini kita pakai device. Ini kita PC 1. Oke. Lah, bagaimana sih cara DHCP ini bekerja gitu antara server dengan antara klien gitu kan ya. Lah, yang pertama, klien yang terkoneksi dengan jaringan, anggap aja ini jaringan satu ya, network satu gitu. Network 1. Nah, ini adalah jaringan 1. Lah, ketika klien ini terkoneksi dengan jaringan, dia tahu kalau di dia itu pakai DHCP, dia itu pakai protokol DHCP. Jadi dia akan langsung mengirimkan namanya DHCP discovery. DHCP mengirimkan paket DHCP discovery. Nah, setelah dikirimkan DHCP discovery, server DHCP menerima. Nah, setelah menerima, dia akan melihat mana sih IP yang belum digunakan gitu. IP yang belum digunakan mana? Lalu ketika udah ditemukan IP yang belum digunakan, DHCP akan mengirim paket yang namanya DHCP over. Jadi dia menawarkan kepada klien, hey, bagaimana kalau aku kasih IP ini gitu ke klien ya. Lalu klien dia itu mengirimkan lagi DHCP request. Berarti kalau dia mengirimkan DHCP request, berarti klien itu mau menggunakan IP tersebut. DHCP request. Berarti klien mau menggunakan IP yang sudah diberikan sama DHCP. Nah, lalu jika DHCP sudah menerima DHCP request dari klien, lalu DHCP akan mengirim lagi, yaitu DHCP ACK atau DHCP acknowledge. DHCP acknowledge berarti dia itu sudah di stamp kalau klien ini udah memiliki IP kayak gitu. Lah, empat request ini, 4 data ini itu dia menggunakan paket UDP. Kenapa UDP? Karena kalau kita menggunakan TCP, nanti kita bakal lama di three-way handshake. Jadi kalau kita menggunakan TCP, dia harus menstabilkan koneksi terlebih dahulu kan. Jadi bakal kelamaan. Jadi kalau pakai UDP, dia bakal langsung direct mengirim ke lokasi tujuan. Kalau pakai TCP, dia bakal ada sekitar satu gini, dia bakal menjadi 3. Dia bakal menjadi, yaitu kan request dulu, terus dia mengirimkan lagi, dia pokoknya three-way handshake dalam satu data ini. Jadi di sini dia bakal ada 12 paket yang akan dikirimkan, dan itu benar-benar menghabiskan waktu lah. Jadi kita menggunakan UDP di sini. Oke, ini cara untuk cara DHCP server memberikan IP kepada klien. Oke, yang mau kita bahas kali ini di lab, yaitu yang pertama, kita mau membuat jaringan yang mana di jaringan tersebut itu ada DHCP servernya. Jadi anggap saja ini server biasa. Lalu ini ada router, maksud saya ada switch ini ya.
Nah, ini ada end device, ini ada end device yang baru terkoneksi dengan switch. Lah, karena ini dalam satu jaringan, jadi dia itu bakal request kepada switch dengan IP broadcast. Jadi request discovery, DHCP discovery ini dia itu menggunakan IP broadcast. Jadi kan dia nggak tahu, end device nggak tahu servernya itu IP-nya berapa, MAC address-nya berapa juga dia nggak tahu kan. Jadi dia pakai IP broadcast. Jadi dia itu mengirimkan ke switch, lalu switch ini akan membroadcast ke semua jaringan yang terkoneksi. Lah, di server ini dia akan menerima IP DHCP discovery dari end device ini. Anggap saja PC 1, ini PC 2. Ya. Jadi dia bakal menerima, lalu dia bakal mengirimkan lagi. Tapi kali ini dia udah tahu kemana arahnya. Maksudnya dia udah tahu IP-nya itu siapa. Jadi dia tinggal mengirimkan langsung ke PC 1. Nggak perlu ke PC 2, nggak perlu dia broadcast, nggak perlu. Kalau server ya. Kalau kalau PC dia awalnya harus broadcast terlebih dahulu karena dia nggak tahu kan servernya ada di mana. Oke. Lalu yang kedua itu kita konfigurasi menggunakan router. Jadi di router itu sebenarnya itu ada DHCP servernya. Kebanyakan router di dunia itu menggunakan DHCP server di dalamnya. Jadi langsung dia ada DHCP server dalam router. Lebih efisien untuk penggunaannya daripada kita harus membangun server terlebih dahulu. Lebih efisien kita menggunakan router yang kita gunakan untuk terkoneksi dengan internet. Nah, router ini sama, dia misal PC 2 ini butuh IP, dia bakal mengirim DHCP discovery ke semua end device yang ada di jaringan kan. Lalu router ini karena dia tahu kalau dia aktif listening di DHCP server, dia bakal mengembalikan data ke PC 2 dan seterusnya sampai DHCP acknowledge. Lalu di kasus ketiga itu kita ada dua router. Router ini memiliki jaringan yang berbeda. Ya, dia memiliki jaringan yang berbeda. Gini. Dia memiliki jaringan yang berbeda. Gini, ini ada end device, ini switch, ini juga switch, ini router. Oke, seperti ini. Oke, kalau semisal ada dua jaringan gini ya, ini sering terjadi sih di rumahan, juga di kantoran juga sering terjadi ya. Lalu kita pengen menyalakan semua DHCP server ini, tapi ini kita jadikan satu jaringan. Nah, ini kita jadikan satu jaringan. Jadi kita menggunakan bridge di sini. Jadi misal di sini router 1 ini dia diaktifkan DHCP servernya. Lah, router 2 juga dia diaktifkan DHCP servernya. Lah, ketika yang di sini dia dia request DHCP, dia request IP, dia bakal diarahkan ke R1. Jadi yang menangani server DHCP itu difokuskan ke R1 semua. Nah, itu namanya bridge. Jadi semua IP itu di serving oleh R1 semua. Jadi R2 di sini
tugasnya cuma mengkoneksikan antara jaringan ini dengan R1. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan ya. Nah, di sini udah menyala. Nah, kita coba praktekkan yang pertama. Yang pertama kita menggunakan DHCP server. Nah, kita buat dulu servernya. Mana server? Server mana? Server. Server. Oh, ini server. Kita kasih dulu servernya. Terus kita kasih end device. Kita kasih end device 2 ya. Terus kita kasih switch. Kasih switch. Lalu dikoneksikan semua device-nya ke switch. Semua device-nya ke switch dikoneksikan. Ke server juga dikoneksikan. Dipercepat dahulu. Oke lah, sebelumnya server ini harus dikonfigurasi IP-nya. Nah, karena dia server, seperti yang saya katakan tadi, kalau server dia itu harus statik dan wajib statik. Kalau nggak statik, ya sulit kita akan mengambil data dari server, sulit. Kalau klien dia itu nggak penting IP-nya, jadi dia nggak menggunakan statik juga nggak masalah. Nah, ini ada service DHCP. Nah, ini kita on kan dulu, kita kasih nama poolnya, kita kasih nama network 1 gitu ya. Default gateway-nya dia itu router ya, tapi di sini nggak ada router, kita kosongi aja ya. DNS servernya kita juga kita kosongi. Nah, start IP-nya itu kita gunakan 192.168.1.1. Start IP-nya kan dari 1 ya, kalau kita menggunakan 192.168.1.0 jaringannya. Yang awal kan kita menggunakan 1. Ini 255, ini 255, ini 255. Oke, maximum number of user. Ini kita menggunakan 255 aja ya. Oh, maksud saya 200 aja lah. 200 IP yang bisa ditaruh ke kita bisa ditaruh ke bisa dikirim ke klien. Ada 200 IP. Kita save. Server mana? Oh, kita add dulu. Lah, udah di add. Ini udah masuk ke servernya ya. Ini ada start IP address yaitu 192.168.1. Max usernya ada 200 dan ini 0, ini 0. Oke. Nah, sekarang kita mau konfigurasi IP di PC 0 ya, di end device 0. Oh, sebentar. Di server ini kita harus mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Lah, ini default gateway-nya DNS server. Sebentar lah, ini dia. IP address-nya kita kasih 192.168.1.2 ya. Kita kasih titik 2. Oh, mungkin titik 1. Terus server service-nya itu kita mulai dari 2 ya. Ini titik 1, service-nya kita mulai dari 2. Mana? Oh, ini kita mulai dari 2 supaya dia nggak ngirimkan IP-nya sendiri ke orang lain ya kan. Kita mulai dari 2, kita save. Gimana? Oh, udah selesai, kita kirim dari 2. Ini dihapus dulu ya. Ini dihapus gimana caranya? Ini kayaknya nggak bisa dihapus, nggak apa-apa lah. Kita coba mengirim request ke DHCP. Oke, saya aktifkan mode simulasi ya, supaya kalian bisa lihat bagaimana cara mengirim DHCP itu tadi. Di desktop IP configuration, lah ini kita pilih DHCP. Nah, dia bakal mengirimkan DHCP paket ini. Dia paketnya namanya DHCP. Coba kita lihat DHCP ini isinya apa. Coba kita lihat isinya apa. Nah, ini kan destination address-nya 255.255 yaitu IP broadcast. Nah, ini isinya kayak gini. Client address-nya dia 0 karena dia nggak punya IP masihan. Source IP-nya dia 0.
Nah, langsung kita kirim, kita coba apakah bisa. Nah, ini dia ngirim ke sini ya. Lalu dia broadcast, langsung dia broadcast ke sini, langsung ke sini. Nah, dia ini menerima. Dia nerima ICMP ini nggak usah dipedulikan ya. Kita menggunakan kita fokus ke DHCP aja. Nah, dia nerima, lalu apa yang akan dilakukan server? Nah, dia akan mengirimkan ICMP dulu. Oh, enggak. Oh, dia ngapain sih? Oh, dia ngirim ARP karena dia nggak tahu ARP-nya. Oke. Dia ngirim ICMP. Oke, STP. Ini dia mulai mengirimkan DHCP ke switch. Nah, ini karena nggak saya filter jadi semua paket masuk ya di sini. Tapi nggak apa-apa lah. Kita fokus ke DHCP-nya aja. DHCP lah. Dia bakal broadcast juga. Ke lalu PC 0 ini dia tahu kalau destination IP-nya itu dia. Jadi dia bakal menerima MAC address-nya itu dia. Nah, dia ngirim lagi. Kali ini dia mengirim DHCP request ke broadcast juga. Nah, dia akan mengirim request ke broadcast juga. Lah, biasanya kalau di server ke klien dia itu biasanya langsung menggunakan langsung direct ke kliennya. Cuma ini dia menggunakan sistem broadcast ya. Karena sistemnya di Cisco ini mungkin begitu. Nah, dia sistem broadcast seperti ini. Lah, dia udah menerima. Coba kita lihat. Lah, dia udah dapat IP DHCP request successful. Nah, default gateway-nya dia akan mengikuti ke servernya tadi yang kita udah konfigurasi tadi. DNS servernya dia juga bakal mengikuti yang server yang kita konfigurasi tadi. Nah, ini udah sukses. Kita langsung coba ke PC 1. Kita request DHCP juga. Requesting IP lah. Dia langsung mengambil IP setelah dari IP ini, yaitu 192.168.2 dan di sini 192.168.1.3. Jadi dia itu urut kalau di sini. Sistemnya urut kalau di Cisco. Jadi mulai awalnya di 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti ada lagi sistem yang dia menggunakan random. Jadi dia menggunakan IP random ke siapa saja gitu kan. Dia menggunakan random. Oke, untuk yang kedua kita menggunakan ini, kita hapus, kita menggunakan server ya. Enggak usah lah, kita taruh sini aja. Maksudnya kita menggunakan router sebagai DHCP servernya. Nah, kita menggunakan router sebagai DHCP servernya kayak gini. Lalu kita kasih end device. Kita kasih end device juga di sini. Oke, kita kasih end device. Udah selesai. Ini kita koneksikan dulu. Ke sini. Ini juga dikoneksikan ke PC ini. Nah, ini dikoneksikan ke router. Nah, ini kita konfigurasi. Menggunakan sebentar, konfigurasi. Nah, ini kita on kan. Ini IP address-nya 192, kita samakan aja ya. 1.1. Nah, biasanya router itu dia pakai yang atas sendiri, IP yang atas sendiri, dan dia nggak pakai IP yang tengah-tengah ya, karena kalau di tengah-tengah nanti bakal sulit untuk mengontrolnya. Oke, dia menggunakan IP yang atas sendiri. Lalu bagaimana cara mengopen port servernya di router ini? Nah, caranya di sini ya, caranya agak sedikit coding ya, dia agak sedikit make command line. Jadi pertama di enable dulu, lalu configure terminal, atau bisa disingkat dengan T gini, bisa juga, nggak masalah. Lalu
Nah, kita alokasikan IP DHCP gini, IP DHCP pool. Kita buat pool baru. Namanya network net 1 gini aja ya. Terserah sih namanya apa. Cuma nggak boleh pakai spasi aja. Harus satu kata gini ya. IP DHCP pool net 1. Oke, ini udah kita buat. Ini masuk ke DHCP config-nya. Kita kasih networknya dahulu. Networknya kita kasih 192.168.1.0 IP networknya kan. Lalu subnet maxnya 255.255.255.0. Nah, udah dikasih IP network. Terus kalau mau dikasih IP default gateway, kita tuliskan di sini default router lah. Ini IP routernya 192.168.1.0. Lalu misal kalian lupa mau nuliskan apa di sini, kalian bisa langsung ketik tanda tanya di sini. Nah, dia akan bakal keluar apa saja yang bisa dituliskan di sini. Nah, ini ada network tadi udah kan. Terus domain name kita nggak pakai. DNS juga kita nggak pakai. Default router kita udah pakai tadi. Oh, ini salah ini. Default routernya itu pakai 1 kan. Nah ya, kita juga bisa override seperti itu tadi. Udah selesai kan, kita kembali ke routernya. Lalu kita coba lihat show IP DHCP pool. Nah, di sini dia ada IP yang dikonfigurasi tadi. Nah, ini current index sekarang berarti yang akan dikirimkan yaitu 1. Dan ini IP range-nya dari 1 sampai 254. Nah, kalau kita menggunakan router gini, kita menggunakan command line, dia bakal otomatis. Kalau kita menggunakan server tadi, dia nggak otomatis kan, kita harus menentukan berapa jumlahnya gitu kan. Dan itu kurang efisien lah. Kita menggunakan router seperti ini, kita menggunakan command line kalau di router. Nah, di sini bisa dilihat, di sini IP-nya ada 192.168.1.1. Dan ini itu adalah IP routernya. Jadi dia tidak bisa mengirimkan IP ini ke end device. Nah, kita harus exclude address itu. Kita harus exclude address ini. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke config dulu tadi. Lalu di IP DHCP. Nah, ini ada exclude address. Nah, kita kasih exclude address yaitu 192.168.1.1 kan sampai 192.168.1.1. Biasanya kalau satu kita konfigurasi satu aja ya, satu IP aja. Cuma ini kalau misal kalau misal lebih dari satu itu bisa kita konfigurasikan. Jadi dia dari IP 1 sampai IP berapa, misal 5 gini juga bisa. Tapi kalau satu ya tulis aja satu gini. Kita udah exclude kan IP itu biar nggak dikirim. Nah, sekarang dicoba dilihat mana. Nah, ini show IP DHCP pool. Nah, ini exclude address dia itu udah satu gini. Jadi dia nggak bakal mengirimkan IP itu ke lihat ke lainnya. Nah, di sini current indexnya itu tetap satu. Nah, kenapa kok gitu? Karena di sini itu dia nggak tahu dia bakal di exclude atau enggak. Tapi kalau udah mau di list itu udah dikasihkan ya, udah mau di list, dia tuh bakal ngecek exclude-nya itu apakah dia gitu. Kalau memang dia nggak bakal ngirimkan gitu ya. Nah, sekarang kita coba request IP dari sini pakai simulation. Tadi apa, PC2 ya? Oke. PC2 kita request IP, apakah bisa? Karena ini di router kan, jadi kita akan tahu. Kalau di server tentunya bisa lah. Kalau di router ya tidak meyakinkan lah kalau di router. Kita coba. Nah, dia mengirim ke switch dia akan broadcast. Nah, dia akan menerima di sini di routernya.
Nah ini yang nggak diterima dia ICMP. Nah, langsung dia kirim ARP di sini. Ini abaikan saja lah, dia nggak penting, nggak begitu penting. Kita naik sampai dia mengirimkan DHCP lah. Ini dia mengirimkan DHCP ke switch, dia broadcast sama seperti tadi, dia kembalikan lagi, terus broadcast, kembalikan ke switch, dia broadcast lagi. Nah ini udah sukses. Kalau kita lihat di PC2 itu udah ada IP-nya. Nah dia itu langsung di sini ada 192.168.1.2. Jadi dia nggak memberikan indeks 1, dan default gateway-nya dia langsung 192.168.1.1, yaitu IP routernya. Nah begitu kan, dia nggak memberikan IP routernya ke end device. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP server di router. Nah memang biasanya DHCP server itu digunakan di router, jadi sangat-sangat jarang sekali dia digunakan di server sendiri. Itu sangat-sangat jarang. Biasanya semua orang menggunakan router untuk DHCP servernya. Jadi kalau menggunakan server itu yang pertama mahal, ya kan? Yang pertama mahal kan pembelinya. Yang kedua, konfigurasinya cukup lama. Kalau kita menggunakan router, konfigurasinya tinggal menggunakan CLI seperti ini. Kalau router lain mungkin nanti ada graphical user interface-nya ya, atau UI webnya yang bisa diakses langsung dari PC ya, dari device. Nah itu cara mengkonfigurasinya.